wanita berbakat dalam musik kontemporer. Setelah selesai pertunjukannya, sayangnya mengalami kecelakaan mobil. Namun, tak terduga, jiwanya berpindah ke tubuh seorang bodoh. Saat itu, wanita bodoh tersebut sedang berebut makanan dengan seorang nenek, bahkan merampas mainan seorang anak. Anak itu menangis tanpa henti karena mainannya direbut. Pada awalnya, wanita yang telah berpindah tubuh ini mengira dirinya masih dalam mimpi dan mulai mengganggu pria yang ada di pelukannya. Tempat tidur kayu tua yang tak mampu menahan berat runtuh dengan suara keras. Saat itulah wanita tersebut terbangun dari tidurnya. Dia melihat sekeliling, melihat perabotan lama di dalam ruangan. Sekejap, sebuah poster menarik perhatiannya. Saat itulah dia sadar bahwa dirinya telah berpindah ke abad ke-20. Tak lama kemudian, dia membuka pintu rumah yang asing baginya. Kemunculannya membuat para tetangga terkejut, karena biasanya, jika matahari tidak mengenai tubuhnya, dia tak pernah bangun dari tempat tidur. Dari mulut tetangga, wanita itu mengetahui bahwa pemilik tubuh asli terkenal karena kemalasan dan kecintaannya pada makanan. Bahkan pria yang tadi ada di tempat tidur bersamanya terjebak menikah karena memanfaatkan hutang nyawa ayahnya. Saat itu, seorang wanita berpakaian seragam militer masuk ke halaman, dan langsung sikap tetangga berubah. Mereka semua mendekat untuk menunjukkan perhatian berlebihan. Wanita beruniform militer itu diam-diam jatuh cinta pada suaminya. Jadi dia sangat ingin menyingkirkan wanita itu dan merebut sang komandan. Wanita yang penuh trik ini, di depan para tetangga, bertindak sangat bijaksana dan pengertian. Untungnya, suaminya tidak begitu tertarik padanya. Saat bertemu di luar, mereka hanya saling menyapa singkat, dan kemudian suami kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Melihat hal ini, wanita itu merasa sangat marah. Meskipun wanita yang penuh tipu muslihat itu berhasil mengusir pesaingnya untuk sementara, dia tak bisa hanya bergantung pada suami. Jadi, dia memberitahukan suaminya bahwa dia akan mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, dan setelah itu mereka akan bercerai. Namun, sebelum suami sempat menjawab, wanita yang penuh tipu muslihat itu, dari sudut, melompat kegirangan mendengar kabar perceraian tersebut. Melihatnya sebagai kesempatan, dia mengejek wanita itu karena gemuk dan jelek, dan mengatakan bahwa lebih baik dia pergi mengambil kotoran sapi. Setelah wanita yang penuh tipu muslihat itu pergi, wanita itu memutuskan untuk membuat masker wajah untuk memperbaiki kulitnya. Namun, di tahun 80-an, bahan-bahan sangat terbatas. Jadi dia harus menggunakan bahan-bahan sederhana sebagai pengganti. Kemudian dia pergi ke kelompok seni, di mana guru sedang bingung mencari pemain musik yang cocok. Wanita itu melihat kesempatan dan ingin menunjukkan bakatnya. Namun, saat dia siap untuk tampil, wanita yang penuh tipu muslihat itu muncul dan mulai mengejeknya, mengatakan bahwa selain mengambil kotoran sapi, bagaimana mungkin dia bisa melakukan pertunjukan yang elegan seperti itu? Mereka yang gagal dalam wawancara pun ikut mengejek, mengatakan bahwa wanita itu hanya datang untuk mengacaukan. Namun wanita itu tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Kemudian dia memutuskan untuk menggunakan biola yang belum pernah dipakai. Tapi yang mengejutkan, biola itu sangat langka pada masa itu, dan tidak ada seorang pun di kota yang bisa memainkannya. Mereka takut dia akan merusaknya dan tidak bisa menggantinya. Jadi mereka tidak membiarkan wanita itu menggunakannya. Namun, sesaat kemudian, suami wanita itu berdiri dan menjamin untuknya. Ini membuat wanita itu melihat suaminya dengan pandangan yang berbeda. Dan saat wanita itu memainkan biola, gerakannya sangat anggun, membuat semua orang terkejut.